Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat. Ya, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, kalau misalnya Anda ingin seperti narasumber kami ini datang ke studio, silahkan loh kami undang Anda. Tapi kirimkan dulu ya riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio berbagi langsung kepada para praktisi kesehatan. Nah, bersama saya ada dua praktisi kesehatan dan juga para narasumber. Tentu saja ini sahabat-sahabat saya yang ganteng, ada Bang Faidon dan juga Mas Nurman Saputra. Apa kabar? Baik Kang Ronald, gimana kabarnya hari ini? Sehat dong. Sehat, bugar, dan oh ya, semangat. Semangat untuk sehat ya. Narasumbernya ada dua pasangan suami istri, ada Pak Anang dan Ibu Dina. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, kita akan belajar dari beliau, tapi sebelumnya saya mau mengetes pemahaman Bapak dan Ibu mengenai dua pernyataan di bidang kesehatan. Makan tahu bisa menurunkan kolesterol. Salah, karena kan tahu itu ada dua olahan, yang direbus atau yang digoreng. Kalau yang direbus mungkin bisa menurunkan kolesterol. Oke. Kalau yang digoreng saya kurang yakin. Jadi tergantung pengolahannya. Betul. Ya, jawaban Bapak itu tepat bahwa makan tahu memang benar bisa menurunkan kolesterol dengan syarat nggak digoreng, apalagi goreng tepung, apalagi ada teman-temannya teh manis atau minuman saset yang gulanya banyak atau apa tadi kan? Atau dicolek pakai sambal kemasan. Nah, itu juga kan bahaya tuh, garam sama gulanya tinggi, Bang. Betul. Asik. Nah, tapi bahwa tahu itu sendiri bisa membantu, iya bisa. Kenapa? Karena perlu kita tahu bahwa tahu itu makanan lengkap ya, karbohidrat, lemak, protein, dan dia juga punya serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol, dan dia punya banyak fitokimia yang bisa membantu mengurai kalau misalnya ada terjadi kolesterol tinggi di dalam darah. Jadi benar bahwa tahu bisa menurunkan kolesterol dengan catatan cara penyajiannya. Kayak tadi Ibu udah bilang, di sop bisa, dibuat pepes bisa, kemudian dijadikan dibacem bisa ya. Panggang tuh kayak Bapak. Dipanggang juga bisa ya. Tapi yang jelas cara penyajiannya juga dengan teman-temannya. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai ilmunya bahwa tahu bisa membantu menurunkan kolesterol. Oke, jadi buat pernyataan makan tahu bisa menurunkan kolesterol adalah pernyataan yang benar. Tapi ingat, pengolahannya jangan digoreng ya. Oke. Pernyataan yang kedua, tekanan darah 90/80 bukanlah sebuah masalah yang besar. Masalah nggak nih? Masalah. Masalah. Salah maksudnya? Salah. Kenapa, Pak? Kalau orang rendah aja biasanya kekurangan kan kayaknya linglung itu keseimbangan. Betul. Oke. Iya, jadi kesehatan itu belum batas masuk normalnya. Jadi jawaban Bapak sama Ibu tepat sekali. Ya, jadi jawabannya adalah salah. Jadi hari ini kita mau belajar nih tekanan darah sistolik sama diastolik ya. Jadi tekanan diastolik itu adalah tekanan yang di bawahnya. Tekanan diastolik itu yang ada yang di atasnya. Perbedaan antara sistolik sama diastolik atas dan bawah itu tidak boleh kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 kita sebutnya sebagai tekanan nadi yang sempit. Nah, tekanan nadi sempit ini banyak kondisi yang bisa menyertainya. Mulai dari keadaan dehidrasi, jantung yang lemah, pemompaannya, dan ini bisa berakibat pada seluruh tubuh kita. Jadi tekanan nadi kita tidak boleh kurang dari 30. Dan pernyataan bahwa tekanan darah di 90/80 ini tidak berbahaya, ini salah besar. Ini merupakan bahaya bagi tubuh kita ya. Jadi untuk pernyataan tekanan darah 90/80 bukan masalah besar, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke? Ini ada souvenir dari Go Healthy untuk Bapak dan Ibu, silakan diterima. Keren jawabannya, bener dua-duanya nih. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita belajar dari kisah kesehatannya Pak Anang. Terkena stroke gara-gara punya kolesterol yang tinggi. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Anang Supriyadi. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2013 lalu mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Sebab semuanya tampak terjadi begitu cepat. Kala itu, sewaktu hendak berangkat bekerja dengan mengendarai motor, Anang merasa linglung. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba sulit digerakkan sewaktu sholat di tempat bekerja. Anang mengatakan banyak orang yang menolongnya, tapi ia tidak bisa bergerak maupun berbicara. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Kondisi Anang sangatlah mengkhawatirkan. Ia tidak sadar selama 3 hari dirawat di rumah sakit. Setelah siuman, Anang masih merasa linglung. Pendengarannya berkurang.
dan sulit diajak bicara. Ia baru tahu bahwa dirinya terkena stroke setelah 1 bulan dari kejadian tersebut. Ia dikatakan mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Kolesterolnya pun tinggi. Dan kini, Anang masih berusaha untuk bisa pulih dari stroke. Pak Anang ini terkena stroke karena kolesterolnya tinggi. Betul ya Pak? Betul. Ya. Kolesterol tinggi. Dulu waktu kolesterol tinggi, badan terasanya gimana Pak? Nggak ada terasa apa-apa. Nggak terasa apa-apa? Nggak. Pusing, leher kaku nggak ada? Nggak ada. Tapi masalahnya, apakah Bapak rutin medical check up, memeriksakan diri ke laboratorium atau ke dokter? Jarang-jarang. Cuma males. Males. Karena seringkali kolesterol tidak menunjukkan gejala. Itu yang bahaya. Tiba-tiba apa? Komplikasi kena stroke, bayangkan. Bapaknya terdampak kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Dulu waktu kejadian, seperti apa rasanya Pak? Nggak bisa gerak sama sekali. Lemah sekali? Lemah. Berapa lama kelumpuhan sebagian kanan itu Pak? Saya baru sadar, baru saya tahu kalau saya stroke itu 1 bulan di rumah sakit. 1 bulan nggak sadar? Iya. Ibu gimana rasanya Bapak sebulan nggak sadar Bu? Sedih sih ya, tapi ya itulah kalau nggak nurut sama istri. Nggak nurutnya tuh kenapa Bu? Pengen tahu kenapa? Pola makannya. Saya kerja lapangan, jadi seperti kayak makan itu bisa nanti. Menunya juga kayaknya nggak dijaga ya Pak ya? Betul. Apa aja? Apa aja masuk. Yang penting makan. Orang lapangan, mohon maaf nih ya, tebakan saya biasanya merokok. Betul. Sebanyak apa Pak? 4 bungkus. Sehari. Sehari. Dari Pagi sampai sore. Itu sampai sore malam, Sampai kadang-kadang nambah lagi. dari muda merokok, Dari Pak. usia berapa kira-kira Bapak merokok rutin itu? Kelas 3 SMP. Ya Tuhan. Coba bayangkan. Wow. 3 SMP itu 15 tahun. Iya. Kena stroke-nya umur 51. 51. Berarti Bapak merokok 36 tahun. Biasanya ada temennya, apalagi orang lapangan, kopi, minuman energi, minuman manis, betul Bapak? Betul. Manis Pak? Iya. Kopinya manis? Kalau kopi pahit, Kalau kopi pahit, tapi kalau yang sampingannya harus manis. harus manis. Kalau orang lapangan biasanya tidurnya juga nggak bagus ya Betul. Pak? Betul Pak. Sering Betul. begadang Pak? Bukan sering lagi, hampir tiap malam. Begadang. Tiap malam. Artinya waktu olahraga juga nggak ada? Nggak ada. Olahraga pas kerja itu aja. Emang itu olahraga Pak? Ya, dihitung-hitung olahraga. Itu bukan olahraga pemirsa ya, itu bukan olahraga, itu aktivitas fisik. Sesaat sebelum syuting kami periksa lagi ke kondisi terakhir Pak Anang. Ini tensinya Pak Anang 155/89. Tapi bukan cuma tensi Pak di sini. Kalau kita lihat di sini Bapak bisa lihat dengan angka Asam urat? 109. Ini kita lihat ya di sini angka 109 itu menandakan bahwa denyut nadi ya heart rate, denyut nadi pada Bapak ini lebih dari normal. Ini bukan nggak ada arti Pak. Denyut nadi lebih dari 100 itu bisa menandakan adanya masalah pada pembuluh darah kita. Bisa jadi karena jantung yang bermasalah, bisa karena pembuluh darah yang bermasalah. Nah, selain itu asam urat yang tinggi, Asam urat tinggi. 7,1. Asam urat ini banyak efeknya pada tubuh kita. Salah satunya adalah bisa merusak pembuluh darah kita yang nantinya akan meningkatkan tensi kita. Selain Bapak sebenarnya Ibu juga banyak nih masalahnya. Iya, Ya, ini 245. ini kolesterolnya tinggi Bu, 245 normalnya di angka 200 ke bawah itu normalnya ya. Oke. Dan ternyata asam urat Ibu juga masih tinggi nih. Ibu nggak mau kalah sama Bapak ternyata. Lebih tinggi malah, lebih tinggi. lebih tinggi 8,4. Ya Kalau Tuhan. batasnya perempuan kan 5 ya? 6 ya. 6 masih 6. Laki-laki 7. Ibu ada yang dirasakan nggak saat Nah. ini? Belum lama ini saya ngalamin di asam lambungnya naik. Saya sempat dirawat sih kemarin juga 1 minggu. Itu sampai udah di pembekakan di jantung. Karena saya mengeluhnya itu sesak napas terus. Tensinya masih tinggi, Masih asam tinggi. uratnya masih tinggi, ya. Ibu juga. Berarti pengobatannya belum tepat nih. Saya saran datang lagi ke dokternya. Diskusi, dan itu tolong intens. Dan jangan nanti ibu berpikir kalau sudah diobatin turun, obatnya berhenti. Jangan berpikir begitu. Ya. Yang kedua, saya kira pola makan itu harus mau belajar. Harus makan pola makan yang sehat, itu harus mau belajar. Makan buah 3 kali sehari, khusus untuk orang hipertensi, saya ulang-ulang nih. Semangka, melon, timun, tiap hari harus ada salah satu di antaranya. Pokoknya makan ini untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, yang ketiga, nanti untuk aktivitas olahraga itu adalah sesuatu yang wajib. Ini PR untuk orang usia di atas 30 tahun, apalagi Bapak Ibu sudah sekitar 60-an. Aktivitas aerobik, jalan kaki, itu 6 hari seminggu. Nah, yang kedua latihan beban.
Latihan beban ini penting karena dia membantu melatih otot jantung juga selain otot rangka. Dia membantu membakar kalori, membakar gula, membakar kolesterol dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga membantu membuat supaya kita bisa seimbang. Nah, kemudian untuk melengkapi pola hidup sehat itu, tambahkan penggunaan teknologi laser, pemirsa. Kenapa? Dia cepat langsung bekerja membantu tekanan darah kita. Pertama, dia membantu memproduksi oksida nitrit untuk membuka pembuluh darah. Kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah yang nanti membantu pengobatan Anda lebih efektif. Kalau pemirsa sudah menggunakan teknologi laser, obat-obat yang dijalanin, kemudian kelihatan parameter yang membaik, kunjungi lagi dokter Anda untuk mau minta mengurangi dosis obat. Jadi saya sarankan pemirsa untuk juga mau menggunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat dan pengobatan Anda. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu menurunkan yang namanya tensi kita dengan cara melebarkan kembali pembuluh darah kita yang sudah kaku akibat rokok tadi, asap, makanan yang buruk. Kemudian apa lagi? Dan dia akan membantu agar jantung yang sudah lemah ini tadi, dia tidak terbebani dengan darah yang kental. Itulah kenapa pada orang yang sakit jantung, pada orang yang stroke, terutama orang yang sudah ada diabetes dan kolesterol tinggi, penting sekali untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya dengan menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Ayo pemirsa di rumah, kita pakai teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Teknologi laser yang diperbincangkan itu adalah dokter laser, ya, ataupun AQ Laser Ultimate, pemirsa. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga diabetes. Sekali lagi harapannya, kalau masalah teratasi, komplikasi bisa kita hindari, ya. Bendanya ini ringan, kecil, praktis, mudah digunakan, portable, ya. Artinya, kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, dokter laser maupun AQ Laser akan menstimulasi tubuh, merangsang tubuh mengoptimalkan produksi sebuah zat yang bernama nitric oxide. Nah, zat ini bisa melenturkan, juga melebarkan pembuluh darah, juga bisa membantu mengatasi, mengendalikan hipertensi, ya, dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah. Nah, buat Anda yang masih sehat seperti saya, masih muda, nggak ada gejala apapun gitu kan ya, justru ini adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Kenapa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan AQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat, pemirsa. Silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau Anda nanti sudah punya alatnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan dan layanannya gratis, pemirsa. Ingat, dokter laser maupun AQ Laser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi pemirsa, kalau Anda mendengar kata teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser ataupun AQ Laser dari GoGo Mall. Oke, GoHealthy belum selesai. Kami masih akan belajar dari kisahnya Pak Anang dan juga Ibu Dina yang ternyata, masih punya PR yang harus diselesaikan. Ini kita belajar sama-sama ya. Setelah yang satu ini, jadi tetaplah di sini di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Anang dan juga Ibu Dina, suami istri yang seia sekata. Saking seia sekatanya, sakitnya sama, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi. Cuman kalau Bapak udah jadi komplikasi. Jadi stroke, Ibu jangan mau kena komplikasi juga, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini ada fakta mengenai kaitan antara usia dan penyakit jantung. Mas Nurman, silahkan. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau kasih informasi sedikit ya. Di sini, di data ini, dia mengatakan bahwa ternyata kita itu makin tua, itu makin rentan terkena yang namanya penyakit jantung. Usia kurang dari 1 tahun itu kemungkinan untuk terkena penyakit jantungnya itu ada di angka 0,1%. Biasanya angka ini orang-orang yang dia memang ada penyakit jantung bawaan. Ya. Pada orang Indonesia di atas usia 75 tahun, angka terkena penyakit jantungnya itu sampai 4,7%. Berarti seluruh orang Indonesia itu yang lebih dari di angka 75 tahun ke atas, 4,7%-nya itu mengalami yang namanya penyakit jantung.
Dan ini merupakan suatu masalah yang besar. Karena apa? Kita lihat di sini, mulai dari usia produktif nih, sebenarnya sudah tinggi angkanya. Mulai dari 45, 54, sampai ke angka 55 dan 65, itu sudah mulai naik drastis dari bawahnya. Ini yang tercatat, Kang. Yang nggak tercatat, jauh lebih banyak lagi. Tangan gimana Pak sekarang? Udah ada Tangan tenaganya? sudah ada lumayan, udah bisa ada gerakan. Boleh jalan Pak, aku ingin tahu. Kalau jalannya Nah, gimana yang kalau jalan? masih agak. Coba. Kali ini saya bisa gini. Tapi udah nggak butuh tongkat ya? Nggak butuh. Coba Bapak angkat yang tangan kaki kirinya, bisa nopang nggak Kaki sebelah sana bisa nggak? Begini. Udah kuat sih. Tapi coba Coba, sekali lagi. coba. Berapa lama tahan? Oh, nggak tahan Oh, lama. nggak tahan lama, nggak tahan lama. 2 tahun kalau mau apa-apa ibu yang mengurusi semua. Iya. Makan, ganti baju semua. Untuk hal paling sederhana pun butuh bantuan orang lain. Rasanya gimana Pak? Putus asa. Putus asa. Sedih. Atau marah. Segala-galanya udah. Mau campur. Dulu waktu 2 tahun bicara bagaimana Bapak? Iya, hanya dibawa marah-marah aja. Jadi emosinya tuh masih tinggi. Gak terkontrol ya Pak? Iya. Setelah 2 tahun, saya berpikir lagi, buat apa saya marah? Orang pendamping saya sudah begitu setia ya. Luar biasa loh Pak. Akhirnya saya sabarnya. minta maaf. Setelah saya minta maaf dengan istri, Allah kasih saya bisa gerak. Masya Allah. Itu terbukti. Kalau dulu saya ngomong kayak ular Bang. Jadi kalau ngomong Gak jelas gitu Gak ya? jelas. Jadi kalau momennya ada abang sama mas lagi ngomong-ngomong ini seolah-olah ngomongin Nyindir. saya. Gampang emosi, marah Betul. lagi. Udah nggak kuat nangis. Yang pertama harus yang dikoreksi apa? Yang tadi makanan, masakan di rumah seperti apa itu harus dikoreksi. Jangan sampai tinggi lemak, cara pengolahannya kita lihat ya. Kemudian bahan bakunya itu harus kita lihat komposisinya. Jangan sampai lebih banyak karbohidrat daripada protein dan lemak baik di dalamnya. Tambahkan buah-buahan kata Bang Paidon tadi. Kemudian apalagi? Olahraga itu minimal 30 menit dalam 1 hari dilakukan setiap hari. Selain itu istirahat yang cukup. Dan kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Kenapa? Karena teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk meredakan atau meringankan gejala dari hipertensi tadi. Jadi teknologi laser ini nanti ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan menghasilkan yang namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang nanti akan melebarkan pembuluh darah kita. Yang namanya pembuluh darah sudah melebar, maka aliran darah kita lancar, tekanan darah kita turun. Jadi teknologi laser ini dia membantu pembuluh darahnya dan membantu kualitas darahnya sekaligus Bang Paidon ya. Garam harus dikontrol. Ya. Gula stop ya. Goreng ini harus dikontrol. Nah, satu lagi saya mau tambahkan bahwa teknologi laser ini sebaiknya semakin cepat semakin baik buat Anda pemirsa. Demikian dengan Bapak. Kenapa? Karena saat ini kualitas darah Anda mungkin seperti ini ada penggumpalan. Teknologi laser ini membantu. Kenapa? Mungkin Bapak sudah minum obat. Ibu juga sudah minum obat, tapi mungkin kurang efektif, mungkin karena pola makannya belum berubah. Ya. Ya, nah jadi seperti ini sebetulnya Pak, pembuluh darah Bapak itu ada penyumbatan di sekujur pembuluh darah Bapak mulai dari jidat sampai ke jempol kaki Pak. Ya. Ya, sehingga ketika tergesek-gesek dinding pembuluh darahnya menyempit ya, itu kan menyempit tuh yang kuning-kuning tuh. Nah udah mas sempit kental dia. Nah sekarang kebayang nggak kalau yang pembuluh darah ke otak itu modelnya seperti itu? Stroke, Ibu Pak. juga bisa begitu loh. Pemirsa yang tekanan darahnya tinggi bisa begitu. Nah, nanti dengan teknologi laser itu nanti mempercepat pemulihan karena ketika kita pakai seperti ini, Pak. Terurai dia. Nah, ketika dia terurai seperti ini, maka pengobatan Anda bisa berlangsung dengan baik. Nutrisi bisa dihantar, kolesterol bisa dipakai, asam urat bisa dibuang yang kelebihan. Maka badan Anda lebih berenergi, risiko penyakit berkurang. Teknologi laser yang sekarang tuh juga punya ekstensi, punya sambungan yang bisa langsung ke hidung, namanya intranasal. Ketika dipakai itu ternyangkutnya di hidung, sehingga sirkulasi darah di sekitar wajah itu lebih cepat sampai. Dampaknya apa? Yang punya sinusitis berkurang, yang punya mata itu bisa lebih terang, kulit wajah bisa lebih berseri-seri. Mungkin tampak awet muda. Tapi yang paling penting adalah dia mengurangi risiko stroke. Nah, di sini ada teknologi NMES namanya, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang fungsinya adalah menggerakkan otot-otot kita yang sudah lama tidak bisa dipakai. Seperti ini, Pak. Teknologi NMES ini seperti ini, Pak, kira-kira. Ya. Tuh, di hidung dipasang, pergelangan tangan dipasang, nah di otot yang lemah juga dipasang, Pak. Ditempel. Jadi teknologi NMES ini, kenapa sih dia penting? Karena kalau misalkan pada orang yang stroke, ini ototnya dia mengecil, maka otot ini kan
dia fungsinya banyak. Dia adalah untuk menggerakkan tubuh kita, untuk menyimpan energi dan untuk membakar gula dan kolesterol di dalam darah kita. Jadi kalau ototnya mengecil, kolesterol sama gula juga nggak bisa dibakar. Energi kita nggak bisa dibentuk dan tubuh kita tidak ada yang bisa menopang. Makanya kita gunakan teknologi NMAS untuk menjaga agar volume otot kita tetap dalam keadaan bagus. Nah, teknologi NMAS ini nanti mengkontraksikan otot kita secara pasif yang nantinya otot ini dia nanti akan mengantarkan pesan ke otak kita bahwa otot yang tadinya sudah mengalami kelumpuhan ini sebenarnya masih bisa dipakai. Inilah pentingnya kita mengkombinasikan teknologi laser sama teknologi NMAS, terutama pada orang yang sudah stroke. Yang pertama untuk pemulihan, yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Ayo dari sekarang kita ajak dan kita jaga mereka dari yang namanya hipertensi dan komplikasinya dengan kita menggunakan teknologi laser dan kombinasikan dengan teknologi NMAS. Pemirsa, supaya Anda yakin, supaya Pak Ana dan Bu Dina juga yakin mengenai manfaat dari teknologi laser, karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Yuk kita saksikan tayangan yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Bapak, harapannya apa sih Pak? Sembuh, sehat. Ingin sembuh dan sehat, tapi siap usahanya? Siap. Siap ya, merubah pola hidup siap? Siap ya? Kami dari Go Healthy akan mensupportnya dengan memberikan teknologi laser untuk penyembuhan Bapak setelah serangan stroke dan juga untuk menjaga kesehatan Ibu supaya tidak terkena komplikasi. Sepakat Bang Faidon? Mau apa enggak? Mau enggak katanya? Alhamdulillah, mau bener. Mau bener. Mau katanya Bang Faidon. Obat dokternya ya. Obat dokternya diikuti Siap. dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Bapak pakai, Ibu juga pakai. Berdua pakai. Berdua pakai gantian. Terima kasih. Sudah berkah. Ya. Semoga semua pada sehat. Amin. Saya ingat, yuk kita belajar dari Pak Anang, jangan sampai terkena stroke. Ya, take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, yang sehat. Nah, dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, AccuLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMAS atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti Pak Anang ya, punya kolesterol tinggi, hipertensi dan diabetes. Ingat pemirsa, kalau masalah teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Sementara itu, teknologi NMAS atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga juga menguatkan dan memelihara massa otot kita, pemirsa ya. Dan juga ada kelengkapan alat namanya intranasal therapy kit, pemirsa. Intra itu masuk, nasal itu hidung. Kenapa? Karena memang masuk lewat hidung, ya lewat rongga hidung. Ini tujuannya untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Ya, bisa mencegah stroke, bisa membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat yang muda-muda, saya ingatkan kembali lagi kepada Anda bahwa Anda merasa sekarang nggak punya keluhan kesehatan. Nggak usah pakai laser. Kata siapa? Justru ini adalah saat yang paling tepat Anda memakai laser. Kenapa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ingat, mencegah selalu lebih murah, lebih mudah dari mengobati. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Kalau misalnya Anda sudah punya dokter laser maupun AccuLaser. Dan ini adalah layanan yang gratis, pemirsa. Ingat, dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall, pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat dari GoGo Mall. Oke, terima kasih Pak Anang, Ibu Dina. Ya, juga terima kasih buat para praktisi, Bang Faidon, Mas Nurman, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Ya, kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang.
Salam sehat, sampai jumpa lagi di GoHealthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Metro TV